Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu saat ini dan sebentar lagi. Seperti apakah yang akan terbaca, kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Di sini aku ngerasa kamu sering menangis. Kamu sering merasa kecewa, kamu sedih, bahkan ada penderitaan yang tidak pernah habis-habisnya. Tapi, kamu tetap kuat menjalani hidup. Ya, ini terlihat jelas sekali, kamu selalu meneteskan air mata, kamu selalu menangis. Banyak mungkin saat ini yang kamu rasakan. Penderitaan yang tidak pernah habis-habisnya, masalah yang mungkin yang tidak pernah selesai, selalu aja datang masalah silih berganti. Itu membuat kamu merasa kayak ingin mengakhiri semua ini. Kamu ingin bisa selesai dari semua kesedihan, pengen mengakhiri semua kekecewaan, pengen menghapus air mata kamu, dan semua itu dengan kebahagiaan. Ya, pasti semua orang memimpikan kebahagiaan. Nah, terkadang kamu ngerasa, apakah aku mampu? Apakah aku bisa menemukan kebahagiaanku kembali? Ataukah bisakah aku menemukan kehidupan aku yang seperti dulu? Ya, mungkin di masa lalu kamu pernah menjadi orang yang sukses, dicintai, ya. Banyak orang yang benar-benar dekat dengan kamu, menginginkan kamu. Dan ternyata di saat sekarang kamu menyadari, orang-orang yang dulu dekat dengan kamu di saat kamu terpuruk, mereka pada menjauh. Di situ akhirnya kamu mendapatkan banyak pelajaran. Ya, kamu belajar dari masa lalu kamu. Nah, tapi di saat kamu nantinya, sebentar lagi jika kamu diberikan kesempatan untuk menjadi sukses, atau kaya raya, atau keberlimpahan, ya, kamu akan benar-benar membatasi diri jika ada orang-orang yang seperti dulu datang kembali. Ya, mungkin orang yang toksik, orang yang manipulatif, orang yang hanya memanfaatkan kamu, begitu ya. Nah, kamu akan membatasi. Kamu sudah bisa untuk menilai di sini. Oke? Dan di saat kamu bersedih inilah, ternyata kamu bisa tahu mana yang teman, mana yang lawan. Nah, di saat kamu terpuruk, kamu akan mendapatkan bantuan. Kamu akan tahu nih, mana nih yang tulus. Dan akhirnya masih tetap ada yang tulus membantu kamu, mungkin untuk menghapus air mata kamu, ya. Oke? Kamu akan merasa sangat bersyukur, bahkan kamu sangat terkejut, nggak percaya, ya. Ternyata masih ada orang yang benar-benar ingin membantu kamu di sini. Oke? Nah, awalnya memang kamu kayak ngerasa apakah masih ada orang-orang yang tersisa buat aku, yang bisa membuat aku happy, membuat aku bahagia, yang bisa membuat aku nyaman, ya, dan merasakan kehidupan yang begitu bahagia lagi. Nah, ternyata ada. Disinilah, ya, kamu akhirnya merasa bersyukur. Nah, mungkin ini juga bentuk dari harapan-harapan kamu. Hadir seseorang ke dalam hidup kamu yang mungkin akan menghapus air mata kamu. Hadir seseorang yang mungkin nantinya yang bisa membuat kamu tertawa kembali. Ya,
Nah, ini gambaran. Beberapa dari kamu pada akhirnya akan menemukan seseorang yang benar-benar akan membawa kamu keluar dari kondisi kamu, ya. Nah, jadi di sini kamu akan mulai tersenyum. Air mata kamu akan benar-benar berhenti di sini. Karena hadir seseorang yang kamu harapkan, yang kamu butuhkan. Selama ini mungkin banyak ya yang kamu inginkan, tapi yang kamu inginkan itu ya terkadang ya tidak pantas untuk kita miliki. Nah, benar-benar di sini yang kamu butuhkan inilah yang akan hadir. Terkadang yang kita butuhkan ini ya tidak pernah kita pikirkan gitu ya, tidak pernah kita inginkan, tapi dialah yang kita butuhkan. Nah, akhirnya datang, hadir seseorang itu. Ya, sebentar lagi semoga aja akan hadir seseorang yang akan menghapus air mata kamu. Oke? Nah, jadi bisa juga digambarkan, ternyata dia yang hadir ini yang menghapus air mata kamu tidak hanya sekedar teman, tidak hanya sekedar mungkin rekan kerja atau siapapun itu. Ternyata dia bisa menjadi seseorang yang mungkin sebagai pasangan kamu nantinya. Karena di sini ada sweetheart, dan juga beberapa dari kamu mungkin akan bisa menikah dengan dia. Jika kamu yang single, ya kamu akan menikah di sini. Oke, semoga aja ya. Nah, kita coba baca yang single ya. Kalau yang single, aku ngelihat mungkin kamu bersedih. Kenapa ya? Aku masih single dalam sampai detik ini. Bahkan banyak omongan-omongan orang yang aku dengar dan itu menyakitkan aku. Nah, disitulah harapan kamu benar-benar menginginkan seseorang hadir ke dalam hidup kamu untuk bisa ya mungkin menghapus air mata kamu karena omongan-omongan orang ya. Dan ternyata di sini ya kamu akan segera menemukan seseorang yang tepat. Semoga ya kamu manifestkan. Nah, jika di sini kamu yang sudah menikah, nah kamu akan apa ya akan mendapatkan berita yang begitu sangat mengejutkan. Hadirnya seseorang ya belahan jiwa, bukan belahan jiwa ya, seorang bayi gitu ya, keturunan. Nah, ini jika kamu yang sudah menikah tapi mungkin udah lama nggak ya mungkin udah lama nggak bisa hamil ataupun udah lama program untuk hamil, mungkin kamu belum juga hamil ya. Semoga di sini akan ada kabar gembira buat kamu. Nah, ini akan menghapus air mata kamu. Bisa jadi ya air mata kamu kayak ngerasa nih, terkadang kan kita banyak nih dengar omongan orang. Kalau masih single, kapan nih kamu menikah? Nah, kalau udah menikah, kapan nih punya anak? Kalau sudah punya anak, kapan nih punya cucu? Nah, begitu terus. Nah, sehingga akhirnya kita harus bisa benar-benar bijak menyikapinya. Di sini, beberapa dari kamu yang sudah menikah, yang belum punya anak, maka akan segera punya anak. Oke? Nah, di sini bagi kamu yang mungkin lagi sedang berkonflik dengan pasangan, baik itu ya mungkin yang sudah menikah atau yang masih pacaran ya. Di sini aku ngelihat kamu sedih banget. Kenapa ya aku ditinggalin? Kenapa ya aku disakiti terus nih sama dia? Ya, kenapa ya kita tidak harmonis? Banyak hal. Ya mungkin di sini kamu perlu untuk memperbaikinya. Apa yang salah? Kalau memang sudah diperbaiki, sudah diusahakan, tapi tidak ada perkembangan dari hubungan ini, ya mungkin saatnya kamu mengambil sikap atau mengambil keputusan, ya. Tetapi semoga akan menemukan ya di sini jalan keluarnya. Nah, ini juga ada kan. Ya, beberapa dari kamu mungkin ada yang sedang apa ya, sedang dalam perbaikan hubungan. Nah, di sini harus bisa menjaga. Apalagi ada juga sesuai gambar ya. Ini ada anak, benar-benar kamu akan dititipkan seseorang, bayi gitu ya, atau keturunan sesuai dengan ini tadi ya. Ini akhirnya bisa kamu dapatkan, bisa lahir dengan selamat, lahir dengan sempurna, semoga ya. Dan ini kamu harus rawat, jaga baik-baik. Nah, ini mungkin dari segi anak, bisa jadi kita ambil dari segi finansial. Nah, sebentar lagi mungkin ada kamu yang dititipkan nih sebuah jabatan, dititipkan mungkin harta, sebuah barang berharga, dan kamu harus jaga baik-baik. Jangan sampai ya itu kamu lalaikan dalam menjaganya ya, sehingga akhirnya nanti semua akan hilang. Nah, ini sebentar lagi ya, aku ngeliat seperti itu.
Nah, aku juga ngerasakan beberapa dari kamu saat ini mungkin pernah ada ngerasa sakit hati sama seseorang, ya. Dimana kamu mungkin dibully, ini bully ya. Nah, ini sinkron kartunya dua, bully dan apologi. Ini forgiveness. Nah, jika beberapa dari kamu merasa aku tuh sering dibully, makanya aku ngerasa kecewa aja nih dengan sikap teman-teman. Tidak ada yang mau membela aku, tidak ada yang mungkin melindungi aku. Nah, tetapi di sini kamu mencoba untuk memaafkan mereka. Kamu tidak akan benci kepada mereka. Ya, kamu selalu untuk berpikir positif. Nah, dengan begitulah akhirnya kamu akan mendapatkan bantuan atau mendapatkan keajaiban atau mendapatkan banyak hal di sini yang tidak kamu duga. Perbaikan dalam diri kamu, air mata kamu akan dihapus. Intinya banyak hal yang terjadi. Ya. Oke. Nah, semoga ya, aminkan. Kita coba lihat dari segi ini ya. Kartu orakel, apakah yang terbaca? Fokus kepada kartu ini, teman-temanku. Ayo nanti pakai kartu tarot ya. Padahal baru kemarin ya, aku lupa kartu apa yang dipakai. Nanti aku lihat lagi ya, kartu apa yang dipakai untuk tarotnya. Nah, di sini aku ngerasakan beberapa dari kamu memang pernah ngerasakan ketakutan. Jadi kamu ngerasa takut nih, takut kehidupan kamu tidak akan berubah, takut tidak ada yang akan membantu kamu. Nah, tetapi kekhawatiran kamu ini akan hilang di saat sosok ini hadir. Seseorang ini akan hadir ke dalam hidup kamu, asal kamu yakin kepada Tuhan, asal kamu meminta kepada Tuhan. Karena di sini ada when I truly surrender. Ketika kamu benar-benar menyerahkan segala kepada Tuhan, maka kamu akan menemukan sebuah jalan kebenaran atau menemukan sebuah pertolongan gitu loh. Ya, mungkin dengan hadirnya seseorang ke dalam hidup kamu. Oke? Nah, sini juga aku melihat I'm kind and loving. Kamu akan berada dalam keadaan sangat sempurna, baik ya, dan kamu akan banyak dicintai. Ya, bahkan di sini kamu akan berkelimpahan. Jadi bersiaplah diri kamu, air mata kamu akan kamu hapus, air mata kamu akan hilang di sini dan diganti dengan senyum manis ya. Kamu akan bahagia, segera akan bahagia asal kamu benar-benar yakin pada diri kamu dan kamu juga surrender, berserah diri kepada Tuhan. Oke? Nah, aku juga melihat beberapa dari kamu ada yang pengen sendiri. Beberapa dari kamu ada yang pengen merenung ya, bermeditasi. Karena dengan begitu akhirnya kamu mendapatkan jawaban. Harus bagaimana, harus ngapain, harus melakukan apa, gitu. Ya. Karena selama ini yang kamu rasakan hanyalah menangis. Ya, kamu lupa cara mungkin untuk berusaha, untuk bangkit, bahkan untuk berdoa, kamu lupa. Tetapi dengan hadirnya seseorang ini selalu menuntun kamu. Disitulah akan dimulai kehidupan baru untuk kamu, ya. Oke. Nah, di sini aku juga melihat ketika kamu merasa hidup kamu itu penuh dengan tantangan, disitulah kamu yakin bahwa Tuhan sedang menguji kamu, bahwa Tuhan membuat kamu menjadi seseorang yang dewasa, proses pendewasaan kamu atau proses diri kamu supaya menjadi punya mental yang kuat, gitu loh, ya. Jadi Tuhan punya rencana yang indah buat kamu di sini, oke? Oke, ternyata ini ya kartunya. Kita fokus ya kepada kartu tarot ini. Buat teman-teman yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Kita lihat apakah yang terbaca. Ya. Oke. Queen of Cup. Beberapa dari kamu ya akan menikmati kesendirian kamu. Ya, saat ini mungkin kamu lagi pengen sendiri aja, tidak memikirkan cita-cita. Ada juga beberapa dari kamu yang fokus kepada finansial, ya. Nah, ternyata di saat kamu fokus pada diri sendiri, di saat kamu fokus kepada apa yang menjadi tujuan kamu, mungkin bisnis, jabatan atau apa. Nah, setelah kamu mendapatkan itu, semua kehidupan kamu akan berubah. Seperti fase baru yang akan segera kamu lewati. Bisa jadi
Ya mungkin sebentar lagi kamu yang akan mendapatkan sebuah jabatan dalam perusahaan, atau kamu akan mendapatkan pasangan, ya, seseorang yang baru, ya. Dan itu benar-benar menjadi fokus kamu saat ini. Ya, di saat kamu mulai mencintai diri kamu, disitulah seseorang akan mulai hadir. Ya, jadi jangan nangis-nangis, jangan keluarkan air mata. Saatnya kamu menghapus air mata kamu dan bangkit. Karena dengan bangkit begitulah kita nantinya akan benar-benar menjadi kuat dan menemukan seseorang yang tepat. Oke, ini ada Four of Wands dan ini ada Ace of Cup. Aku ngelihat ada kesempatan untuk kamu dalam sebuah cinta. Nah, apakah di sini seseorang dari masa lalu akan datang? Apakah seseorang yang dulu pernah menyakiti kamu itu akan mengulang kembali momen yang indah dulunya? Tetapi aku ngelihat di sini ada beberapa dari kamu yang mungkin yang menerima, ada kesempatan. Kesempatan kedua yang mungkin kamu berikan kepada dia. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang membutuhkan orang baru, tidak menginginkan orang lama. Orang dari masa lalu itu hanya menyakitkan kamu. Kamu udah berakhir sama dia. Sekarang fase baru kamu akan kamu mulai dengan keyakinan bahwasanya aku akan bahagia. Ya, disinilah kamu akan benar-benar merasakan kebahagiaan, karena seseorang yang mungkin hadir ke dalam hidup kamu, dia akan bisa menghapus air mata kamu, bahkan dia akan menikah dengan kamu, ya. Bahkan dia bisa membahagiakan kamu, apapun caranya itu. Apakah kamu nanti akan berkomitmen dengan dia? Apakah kamu nanti akan benar-benar menikah dengan dia, gitu ya. Nah, ini terbaca sekali. Ada kesempatan kamu untuk mendapatkan seseorang yang baru di sini. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini ya yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.